Bab 22. Apa Nona Muda Marah? Saat Ara melewatinya, Dion melirik sekilas ke arah Ara yang terlihat cuek melihatnya bersama Diana. Kemudian Dion melepaskan tangan Diana dari tangannya dan berjalan menuju sofa yang ada di ruang tamu tersebut. "Kau ingin aku membantumu apa?" ucap Dion yang enggan melihat ke arah Diana. "Tolong bantu aku cari tempat persembunyian dan izinin aku kerja di perusahaanmu," jawabnya sambil terisak. "Aku tidak bisa membantumu soal itu." Petik 2. "Aku mohon Dion, aku sudah capek selama ini menuruti keinginan mamaku Hicks. Diana mengeluarkan air matanya lagi. "Pergilah ke Hotel X dan bilang ke resepsionis atas namaku serta perintahku," ucap Dion dengan tegas. Saat Dion mengatakan hal itu, Ara berjalan melewatinya dan mungkin saja Ara mendengar ucapan Dion. Mata Dion yang tadinya tidak melihat Diana, tetapi saat Ara lewat matanya langsung tertuju pada Ara yang sedang menaiki anak tangga sambil membawa air minum. Diana mengikuti arah pandang Dion dan Diana juga sempat melihat wajah Ara dari samping yang kini sedang menaiki anak tangga. "Siapa gadis itu?" ucap Diana dalam hati. Sesampainya di dalam kamar, Ara meletakkan air minum di atas meja dan Ara duduk di sofa yang tersedia di dalam kamar. "Tadi aku gak salah dengarkan," ucapnya. "Tadi es balok bilang kalau nyuruh kekasihnya untuk pergi ke hotel." Petik 2. "OMG, apa mereka pernah?" Ara menutup mulutnya. "Wajar aja dong, mereka kan sudah sama-sama dewasa. Tapi kan mereka belum menikah." Petik 2. "Tapi kenapa saat aku melihat kekasihnya memegang tangannya tadi, kok di sini terasa nyeri ya?" Ara memegang dadanya. "Apalagi saat es balok mengatakan soal hotel. Tambah nyeri. Mungkin karena aku haus aja kali ya." Petik 2. Ara mengambil gelas yang berisi air minum lalu segera meminumnya sampai habis dan saat Ara sedang minum, Dion masuk ke dalam kamar. Uhu. Ara tersedak karena melihat Dion. "Makanya pelan-pelan kalau minum," ucap Dion sambil berjalan menghampirinya. Ya," ucap Ara sambil meletakkan gelas di atas meja. Saat Ara mengetahui jika Dion duduk di sampingnya, kemudian Ara menggeser duduknya agak menjauh dari Dion. Dion mengeritkan keningnya melihat tingkah aneh Ara yang biasanya tidak seperti itu saat Dion duduk di sampingnya. "Nanti malam kamu makan malam sendiri gak apa-apa?" tanya Dion. "Memangnya Kak Dion mau kemana nanti malam?" Ara balik bertanya. "Nanti malam aku ada sedikit urusan di luar." "Oh." Petik 2. "Ya udah. Aku mau siap-siap dulu," ucap Dion sambil beranjak dari tempat duduknya. Ara melirik Dion yang sedang berjalan menuju ke ruang ganti, dan tak berapa lama Dion keluar dari ruang ganti dengan memakai pakaian yang rapi. Ara juga dapat mencium bau parfum Dion yang menurut Ara sangat menenangkan saat menghirupnya. "Aku pergi dulu ya Ra," pamit Dion. "Iya," jawab Ara singkat. "Pasti dia akan menemui kekasihnya yang berada di hotel," ucap Ara lirih saat Dion sudah keluar dari kamar. "Bodoh amat deh." Petik 2. Kemudian Ara membuka laptopnya sambil berbalas pesan dengan kedua temannya dan Ara menceritakan semuanya kepada mereka. Entah kenapa perasaan Ara menjadi marah saat mengingat Dion yang akan pergi menghampiri kekasihnya yang berada di hotel. Kedua sahabatnya memberitahunya jika Ara sedang cemburu pada Dion, tetapi Ara mengelaknya karena Ara tidak mempunyai perasaan apa-apa kepada Dion. Ara hanya mengira jika badannya mungkin sedikit bermasalah dengan kesehatannya dan kalau ada waktu Ara akan mencoba memeriksakan kesehatan badannya. Sesampainya di apartemen Ray, Dion langsung duduk di sofa yang berada di ruang tamu. Kemudian Ray mengambilkan Dion sebotol minuman dingin yang mungkin bisa menyegarkan otak Dion. "Ada apa Tuan Muda ingin menemui saya?" tanya Ray. "Tadi Diana ke rumah," jawabnya. "Apa dia mengatakan sesuatu kepada Anda?" Petik 2. "Dia kabur dari negaranya dan minta bantuanku." "Tuan Muda tidak membantunya bukan?" Petik 2. "Aku menyuruhnya untuk pergi ke hotel." Petik 2.
Kenapa Tuan Muda membantunya? Bagaimana jika itu hanya akal-akalan Diana saja? Petik 2. Kau tahu sendiri Ray jika aku tidak bisa melihat wanita menangis. Dion menatap Ray. Meskipun aku sangat marah padanya tetapi dulu dia pernah menjadi orang yang spesial di hidupku. Ucap Dion lagi. Maafkan saya Tuan Muda, lalu apa yang membuat pikiran Anda kacau? Petik 2. Dia meminta untuk bekerja di perusahaan dan jika Papa tahu pasti Papa akan marah besar kepadaku, ucap Dion. Lalu apa yang bisa saya lakukan Tuan Muda? Petik 2. Awalnya aku tidak percaya dengan ucapannya Ray, tapi saat dia menangis dan mengatakan jika dia menjadi simpanan orang kaya adalah perintah dari mamanya, Dion menghela nafas. Entah benar atau tidak, aku harus membantunya Ray, lanjutnya. Maksud Tuan Muda, Nona Diana Anda pekerjakan di perusahaan tetapi tidak memakai identitasnya yang asli. Petik 2. Ya kau benar Ray. Dion menepuk pundak Ray. Terus bagaimana dengan Nona muda Tuan? Tanya Ray. Maksud kamu apa Ray? Dion menatap Ray. Apa Tuan Muda punya rencana akan kembali kepada Nona Diana? Petik 2. Itu tidak akan pernah terjadi Ray. Aku hanya simpati saja padanya. Baiklah Tuan Muda, saya akan membantu Anda. Setelah itu Ray berpikir keras untuk mencari identitas apa yang cocok untuk Diana dan pekerjaan apa yang cocok untuknya juga. Sebenarnya Ray kecewa dengan Dion yang masih peduli dengan keadaan Diana yang sudah membuatnya sakit hati. Tetapi mau gimana pun Dion adalah majikannya dan Ray harus melakukan tugasnya sebagai asisten pribadinya. Ray akan menyelidiki, apa benar Diana kabur dari negaranya dan apa Diana juga benar-benar ingin berubah. Dion berada di apartemen Ray hingga larut malam dan sudah hampir pukul 12 malam Dion memutuskan untuk pulang ke rumah. Karena jalanan terlihat sepi kendaraan yang berlalu lalang, jadi Dion sampai di rumah hanya sekitar 25 menit. Saat Dion masuk ke dalam kamar, lampu kamar sudah mati dan mungkin saat ini Ara sudah tidur di atas ranjang. Kemudian Dion berjalan menuju ke ruang ganti untuk berganti pakaian dan setelah mengganti pakaian Dion keluar dari ruang ganti lalu menuju ke ranjang. Tak lupa Dion menyalakan lampu tidur di samping ranjangnya dan setelah menyalakan lampu tidur, Dion melihat Ara yang sedang tidur pulas dalam selimut dengan posisi menghadap ke arahnya. Perlahan Dion membaringkan badannya lalu menghadap ke arah Ara. Dion menatap lekat wajah Ara yang sedang tertidur dan Dion tersenyum saat membayangkan isi pesan Ara tadi siang kepadanya. Entah kenapa saat berada di dekat Ara, Dion merasa sangat nyaman sekali dan Dion ingin selalu dekat-dekat dengannya. Dion memang suka dengan sikap Ara, tetapi kalau soal perasaan Dion masih belum tahu karena mereka masih beberapa bulan menikah. Entah ke depannya nanti seperti apa, Dion hanya ingin menjalaninya sesuai dengan takdir dan jika nantinya pernikahannya dengan Ara tidak berjalan lama, Dion bisa menerimanya. Keesokan paginya Ara terbangun dari tidurnya karena perutnya terasa berat dan Ara meraba perutnya yang terasa berat. Sambil meraba perutnya yang terasa berat, Ara membuka matanya dengan perlahan dan Ara membulatkan mata saat mengetahui tangan Dion berada di atas perutnya. Kemudian Ara menoleh ke samping kanannya, di mana posisi Dion saat ini yang menghadap ke arahnya dan bahkan posisi kepalanya hampir menempel dengan posisi kepala Ara. Apa yang terjadi semalam? Ucap Ara dalam hati. Kenapa posisi tidur kita berdua begitu dekat Petik 1. Dengan perlahan Ara memindahkan tangan Dion dari perutnya, setelah itu Ara turun dari ranjang dan berjalan menuju ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Sedangkan Dion masih tertidur pulas di atas ranjang sambil memeluk guling yang ada di sampingnya. Di meja makan Dion bersama Ara sedang menikmati sarapannya bersama dan sesekali mereka saling melirik satu sama lain. Nanti pulang kuliah pukul berapa Ra? Tanya Dion. Kayaknya pukul 1 siang Kak, ada apa? Ucap Ara. Cuma nanya aja. Petik 2. Tak berapa lama kepala pelayan berjalan menghampiri mereka yang sedang sarapan sambil ngobrol. Permisi Tuan Muda.
ucap kepala pelayan sambil membengkokkan badannya. Ada apa? Tanya Dion tanpa menoleh ke arah kepala pelayan. Di depan ada teman Anda Tuan Muda. Teman? Siapa? Petik 2. Orang yang kemarin datang kemari Tuan Muda. Suruh dia menungguku di luar. Petik 2. Baik Tuan Muda. Kepala pelayan segera pergi dari meja makan, dan Dion melirik Ara yang terlihat asyik menyantap sarapannya. Padahal sebenarnya Ara sedang berbicara dalam hati saat kepala pelayan memberitahu Dion jika ada temannya yang kemari, dan Ara tahu jika itu adalah Diana kekasih Dion. Sepagi ini bertamu. Apa belum puas semalam mereka telah bersama di hotel? Ucap Ara dalam hati. Tak berapa lama Dion selesai sarapan lebih dulu dari Ara dan sebelum meninggalkan kursinya, Dion pamit pada Ara yang masih menyantap sarapannya. Aku keluar dulu Ra, ucap Dion. Iya, jawab Ara sambil menganggukkan kepalanya. Ara memutar bola mata malas saat melihat Dion berjalan dengan cepat menuju ke depan. Setelah itu Ara selesai sarapan dan bergegas untuk berangkat ke kampus. Tetapi mata Ara malas saat melihat Dion bersama kekasihnya di depan rumah. Pagi Ray. Semangat ya kerjanya. Sapa Ara pada Ray dan berlalu menuju ke bagasi yang ada di samping rumah. Ray hanya membalasnya dengan senyuman, karena saat Ara menyapanya Dion menatap tajam ke arah Ray. Dion melihat Ara yang mengendarai motornya dan melewatinya tanpa berpamitan padanya. Malahan Dion melihat sorot mata Ara yang sepertinya kesal terhadapnya, tetapi Dion tidak tahu apa yang membuat Ara kesal dengannya. Kemudian Dion mengajak Ray untuk segera berangkat ke perusahaan dan Diana juga ikut dalam satu mobil bersama Dion, tetapi Dion menyuruhnya untuk duduk di depan di samping Ray. Sesampainya di kelas, Ara menaruh tasnya di atas meja dengan sedikit keras dan hal itu membuat teman sekelasnya yang ada di dalam kelas sedikit kaget. Kamu kenapa sih Ra? Tanya Dina. Iya Ra, kamu kenapa? Tanya Tina. Tahu, jawab ketus Ara. Kamu berantem lagi sama suami. Bisik Dina. Enggak, petik 2. Terus kamu kenapa Ra? Tanya Tina. Kemarin aku ceritakan ke kalian kalau kekasihnya datang ke rumah dan dia menyuruhnya untuk ke hotel. Ara menatap kedua temannya dan mereka menganggukkan kepalanya. Tadi pagi saat kita sarapan, kekasihnya datang lagi ke rumah dan mereka mungkin berangkat bersama, lanjutnya. Kamu cemburu ya Ra? Dina tersenyum menatap Ara. Cie Ara, ucap Tina. Aku cemburu, gak kali. Petik 2. Terus kenapa wajahmu kesal seperti itu? Tunjuk Dina pada wajah Ara. Apalagi nih pipi udah merah kayak ditabok orang. Ucap Tina. Wajar kok Ra cemburu sama suami sendiri, ucap Dina. Iya Ra, lagian mereka hanya pacaran bisa putus dan kamu udah sah sama dia, timpal Tina. Aduh, apaan deh kalian ini? Aku gak cemburu tahu. Petik 2. Tuh merah lagi pipi kamu Ra. Ucap Dina sambil menunjuk pipi Ara yang memerah. Udah deh jangan kayak gitu kalian. Ucap Ara. Kalau kamu memang lagi jatuh cinta, kamu pepet terus Ra, ucap Tina. Aku gak ngerti deh sama ucapan kalian berdua. Petik 2. Ara menutup kedua telinganya saat kedua sahabatnya terus menggodanya dan mengatakan jika dirinya sedang jatuh cinta dengan Dion. Selama ini Ara belum pernah ngerasain yang namanya jatuh cinta, karena setelah lulus SMA Ara bekerja keras untuk mencari uang yang ia gunakan untuk membiayai kuliahnya. Kedua temannya yang pernah berpacaran pernah memberitahunya rasanya jatuh cinta itu bagaimana, tetapi Ara sama sekali tak menanggapinya dengan serius. Saat makan siang Dion terus melirik ponselnya yang dari tadi tidak ada.